Oke, sekarang ada soal nomor 16. Katanya, tinggi maksimum yang dapat dicapai benda B diukur dari lantai adalah. Oke, kalau kita lihat di sini, ini kan ada yang namanya sistem. Ada benda B, ini ada di lantai 3 kg, benda A ini 5 kg. Terus ini nanti ada jaraknya itu sendiri atau ketinggian awalnya itu adalah 4 meter, posisinya sekarang itu adalah diam atau panelnya adalah 0. 0. Oke, sekarang kalau kita logikanya aja, ini kan 3 kg, ini 5 kg. Mana yang paling berat? 5 kilogram. Otomatis nanti benda A akan jatuh ke bawah, benda B akan naik ke atas. Oke. Berarti kalau kita gambarin, maka jadinya ini nanti akan ada gaya berat B 30 dan ini nanti akan ada gaya berat A itu sebesar 50. Oke. Oke, ini kan tadi katanya tadi ini 30 tadi didapat dari massa kali gravitasi 3 kali G gravitasi 10, maka jadi 30. Kalau WA ini juga sama, massa kali gravitasi berarti 5 kali dengan gravitasi 10. Berarti yang kata Pak tadi udah kelihatan gerakannya. Ini kan beratnya 50, yang ini beratnya adalah 30. Mana yang paling berat? 50. Maka otomatis benda A akan jatuh ke bawah, benda B akan naik ke atas. Ini untuk arah gerakannya. Oke. Sekarang kalau misalnya kita lihat di sana, maka ternyata benda pasti akan bergerak gitu ya. Kalau dia bergerak, maka gunakan Newton kedua. Ada sigma F sama dengan M kali A. Atau A sama dengan sigma F per M. Oke. Kalau dilihat dari gerakan benda, tadi kan ada dua gaya, ada WA dan ada WB. Siapa yang searah dengan gerakan benda itu yang positif. Oke, coba lihat WB. Mana gaya berangkatnya selalu ke bawah, gerakannya tadi naik ke atas ya. Searah atau berlawanan? Berlawanan. Maka WB-nya min. Tuh. Terus untuk WA-nya, coba lihat pananya searah atau berlawanan? Searah, berarti dia plus. Maka WA itu adalah plus. Untuk sigma M atau masanya ada berapa benda? Ada benda A dan ada benda B. Maka jadinya MA ditambah dengan MB. Oke, kalau kita masukin maka jadinya WA-nya tadi adalah 50, WB-nya 30 dibagi 5 tambah 3. Dapat dari mana 5 tambah 3? Massa A-nya 5, massa B-nya 3. Oke, tahu kalau kita kurangin 50 kurang 30 kan 20 nih. Dibagi dengan 8. Oke. Sekarang kalau kita lihat nih gerakannya, kan yang ditanya tadi adalah pada benda B. Berarti kalau kita tilik nih posisi daripada benda B tadi pada keadaan awalnya tadi katanya tadi adalah diam, berarti panelnya adalah 0. Terus ini tadi ada jarak bendanya yang pertama itu katanya adalah 4 meter. Tuh, kelihatan ya 4 meter ya. Oke, sekarang kalau kita lihat S1-nya udah ada di 4. Oke, berarti kalau kita cari, maka kecepatan pada saat dia mencapai 4 meter, berarti posisi di sini. Oke, otomatis jadinya PT kuadrat sama dengan panel kuadrat plus minus 2AS. Kenapa kita gunakan rumus GLBB? Karena dia Newton kedua. Oke, gitu ya. Maka jadinya panelnya tadi adalah 0, ini 0. Terus ada 2, A-nya tadi yang udah kita cari 20 per 8. Oke, S-nya tadi, S1-nya tadi adalah 4, maka jadinya 4 nih. 2 kali 4 berapa? 8. Di bawah 8, coret-coret gitu ya. Maka sisanya 20. Maka jadinya PT kuadrat sama dengan panel ini sama dengan 20. Oke, sekarang pada saat posisi B naik, ingatin, maka pas sampai di sini dia juga menggunakan rumus GLBB, tapi untuk percepatannya bukan lagi percepatan yang awal. Oke, maka gunakan percepatan yang dipakai itu adalah percepatan gravitasi. Oke, bisa untuk yang di sini. Oke, kalau masih bingung ini Bapak ini ulangi lagi. Ingatin tadi katanya tadi percepatannya adalah 20 per 8, bisa ini tadi ya. Oke, nah sekarang kenapa kita menggunakan benda B? Karena yang ditanyanya adalah benda B. Oke, ini posisi awalnya tadi katanya 0, diam. Oke,
Oke. Terus dengan jaraknya itu, ketinggian daripada awal yang akan dicapai itu adalah 4 meter. Ini S1. Oke. Nah, kalau kita lihat, nanti akan ada gerakan pas dia akan naik, itu ada yang namanya posisi di atas ini. Nah, ini kecepatan B sampai 4 meter. Oke, ini ada di sini ya. Oke, yang ini terbayang nggak kira-kira yang ini? Oke, pada saat kecepatan yang mencapai di atas ini, maka ada PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat plus 2AS. Oke, sama kayak tadi. Maka akan didapat nilai PT kuadrat itu adalah 20. Oke, bisa dari situ. Nah, setelah mencapai posisi di sini, maka benda ini tidak akan langsung stop. Karena kan dia ditarik dengan tiba-tiba, maka otomatis dia akan naik lagi ke atas, gitu ya. Nah, pas dia naik ke atas ini sendiri, maka akan naik sejauh atau keadaan maksimumnya itu sendiri. Nah, percepatan yang 20/8 tadi cuman berlaku di sini. Oh. Nah, yang setelahnya itu sama dengan apa? Sama dengan gravitasi. Nah, kenapa gravitasinya minus? Karena bendanya ini sendiri naik, maka dia minus berlawanan dengan gravitasi. Nah, bagi gerakan yang kedua, maka jadinya ini kan tadi adanya PT kuadrat sama dengan 20 nih. Bagi gerakan yang kedua, maka yang PT kuadrat yang nilainya 20 tadi ini akan menjadi P0 kuadrat. Oke, gerakannya nih. Nah, pada posisi ini sendiri maka akan mencapai yang namanya maksimum. Kalau ada kata-kata maksimum, maka PT-nya itu sendiri atau kecepatan pada saat di atas ini itu adalah 0. Oke, bisa. Oke, dengan perumusan yang sama, ini yang atas tadi ada PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat plus minus 2AS. Oke, P0-nya tadi ini P0 kuadratnya udah ada di sini tadi, nilainya adalah 20. PT-nya tadi berapa? 0 dikuadratin. Nah, kenapa 20-nya nggak dikuadratin? Karena ini tadi dalam posisi P0 kuadrat. 20 ya, masukin nih. Tuh. Terus ini nanti ada 2 kali A yang kata bawah tadi, bahwa A-nya tadi diganti dengan gravitasi. Jadi di sini sampai ke atas ini yang menariknya itu adalah lepas dari posisi awal. Maka yang berlaku adalah gravitasi. Jadi gerakannya itu dari awal sampai ke atas ini masih berlaku percepatan, terus dia akan naik sedikit. Nah, itu ada yang namanya gravitasi. Maka kalau kita cari, maka jadinya 2 kali 10, gravitasi itu adalah 10 dikali dengan S2, karena di sini akan ada timbul yang namanya jarak kedua. Oke, ini 20, ini 0, pindah ke kiri, jadi min 20 ya. Oke, ini ada min. Oke, maka minnya habis ya. Maka 20, ini 20, coret, sisa berapa? S2-nya adalah 1. Oke. Yang ditanya di soal tadi berapa tinggi maksimum? Kalau dia tinggi maksimum, maka otomatis tinggal ditotalin. Maka jadinya S1 tambah S2 atau H1 tambah H2 boleh. Jadi boleh lambangnya S, boleh lambangnya H, terserah kalian. Oke. Nah, kalau S1-nya tadi yang ada di soal tadi 4, S2-nya yang barusan tadi kita cari nilainya 1. Berapa jadi H totalnya atau S totalnya? 5 meter. Udah kelihatan jawabannya? Jawabannya adalah B.